Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu wa qala radhiyallahu walaika dan atasmu ingkana jika ada laka malun bagimu malun itu harta tajibu wajib fihi di dalamnya mal zakatu itu zakat ihroji dengan mengeluarkan zakatnya tayyibatan dalam keadaan baik biha dengan itu zakat nafsuka itu dirimu kosidan bermaksud biha dengan itu zakat wajahullah karena Allah mubadiran Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sallallahu alaihi Muhammad hadith rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ini masuk bab zakat ini. Faslun wa alaika. Fasal membahas tentang zakat. Wa alaika dan seharusnya bagi kamu inkana jika ada laka bagi kamu, jika kamu mempunyai malun harta, tajibu yang wajib fihi dalam itu harta, az-zakatu itu zakat. Wajib apa? Bi ikhraj zakatihi untuk mengeluarkan zakatnya tayyibatan dalam keadaan baik biha dengan itu mengeluarkan zakat nasuka jiwamu. Maksudnya sing ikhlas. Ya. Sing seneng. Ojo kepek, jangan terpaksa. Karena itu sudah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu. Qasidan bertujuan dia dengan mengeluarkan zakat wajhallah pahala ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Diniati. Justru ketika punya harta yang wajib dizakati berarti Allah itu berkehendak baik kepada kita. Berarti kita punya kesempatan untuk zakat gitu loh. Kesempatan bisa mendekatkan diri dengan ibadah zakat wajib. Orang kok malah dipangan dewe ya kabeh. Mubadiran juga apa? Bersegera bitamyiziha. Untuk apa? Memisahkannya. Oh, iki zakat iki, wajib zakat. Sudah nyampe nisab. Sudah haul misalkan. Ya langsung segera dia apa? Dipisah. Paham ya? Kemudian apa? Mubadiran tafriquha bitafriqiha dan juga apa? Segera untuk apa? Membagikannya indah huduri waktiha ketika apa? Sudah datang waktu mengeluarkan zakat min ghairi takhirin dengan tanpa menunda ojo ditunda-tunda. Apalagi urusan yang wajib. Segera langsung laksanakan lebih cepat lebih baik. Kemudian fa'in fa'alta dzalika, kalau kamu sudah mengerjakan seperti itu, ente bisa mengeluarkan dengan senang, dengan ikhlas, ente bisa bersegera, kemudian ente sudah apa? Memisahkannya dan ente segera untuk membagikannya ketika datang waktunya, darat alaikal barakat, maka akan mengalir, akan tercurah kepadamu al-barakat, keberkahan. Wa tadha'afat dan akan terlipat gandakan ladaika di sisimu apa? Anwa'ul khairat, kebaikan, macam-macam kebaikan. Semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya melakukan apa? Kewajiban zakat. Lah ya. Orang itu kan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok kemudian dikeluarkan untuk Allah kok berat, itu kan aneh. Modelnya yang ngasih rezeki dia siapa, kemudian dia keluarkan itu kan untuk siapa?
mestinya kan dia sadar, oh bahwasanya ini adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan di dalam hartamu itu ada haknya orang lain yang harus kamu keluarkan. Wasara dan menjadi maluka hartamu fi hirzin dalam penjagaan hasinin, penjagaan yang kokoh, min jamil afat dari segala apa? Mara bahaya, dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Hartanya terjaga. Ya kan? Hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah mengeluarkan zakat. Hasinu amwalakum bizakat. Jagalah harta kalian dengan zakat. Ya. Makanya kalau kepingin berkah, kepingin tambah untung, bukan tambah nggak mengeluarkan zakat, keliru. Keluarkan zakatnya tambah berkah, tambah banyak karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak keluarkan zakat, oh hilang nanti. Bakal hilang. Hilangnya kan macam-macam. Kena soal kan disebutkan. Hakikat hilang itu apa? Hartanya ada, tapi sama sekali tidak memberikan manfaat untuk dirinya dunia akhirat. Di dunia punya harta melimpah, tapi nggak bisa menikmati. Oh, tambah gak karu-karuan. Loro kabeh. Ya kan? Apalagi di akhirat mana hartaku yang dulu itu. Ya kan? Wa alaika bitamiz zakah. Maka dan harusnya bagi kamu untuk apa? Memisahkan, membedakan zakat semua bitafriqiha, kemudian apa? Membagikannya. Ini penting. Makanya ketika kita berhubungan dengan amwaluz zakah yang ada 6 itu, kita harus apa? Harus perhatian. Oh ini zakat. Contoh kaitannya dengan apa? Binatang ternak. Dan kita sudah merawatnya sesuai dengan syarat-syarat zakat binatang ternak. Ya kan? Di gembala, di tanah yang mubah, tanpa ada biaya, kemudian nyampe nisab, nyampe haul. Nah, itu semuanya harus diperhatikan. Ya, memang tentunya semuanya itu harus apa? Punya ilmunya. Oh, ngerti. Kalau dia ngerti, oh ini berkaitan dengan amwaluz zakah. Maka nanti harus diperhatikan. Yang banyak sekarang itu kan yang dijaroh, perdagangan. Ya. Kalau sudah berdagang, diperhatikan. Ya, barang-barangnya itu semuanya diperhatikan. Karena nanti ada kaitannya dengan zakat. Nanti dagang modalnya berapa, nanti untungnya berapa, barangnya ada berapa. Dihitung semuanya di total. Nah, nanti dalam setahun, tanggal berapa sekarang? Misalkan hari ini, hari apa ini? Hari Senin misalkan. Tanggal sekian, ya kan? Saya mulai apa? Dagang. Kan nanti kaitannya dengan zakat. Amwalu tijarah. Berapa modalnya? Modalnya sekian ribu, sekian ratus ribu. Hitung. Puter sampai setahun. Sampai tahun depan ketemu hasil ternyata apa? Mencapai ini nisab. Mencapai apa? Nisab. Amwalut tijarah, nisabnya ikut apa? Ikut emas. Ya kan? Dikrus dengan emas. Ya. Nah, itu nggak langsung dikeluarkan karena amwalut tijarah ada syaratnya atau syaratnya apa? Haul 1 tahun. 1 tahun dihitung lagi ternyata apa? Oh, sampai ini nisab baru dikeluarkan. Zakat itu seperti itu. Ya, seperti itu. Sebenarnya sangat ringan. Ya, enteng. Enggak memberatkan sama sekali enggak ada. Syariatnya Allah yang memberatkan enggak ada. Semuanya itu ada feedback, ada imbal baliknya, ada positifnya untuk orang yang apa? Melakukannya. Enggak ada ceritanya Allah itu mendolimi,
menyiksa, memaksa, enggak ada sama sekali. Justru untuk kebaikan orang itu sendiri. Kemudian ketika sudah dia tahu, oh ya ini tahun kemarin tak hitung sudah nyampe nisab, sekarang sudah setahun. Dihitung mana yang wajib dizakati. Oh ini yang harus dizakati sekian. Yang harus dizakati sekian. Zakatnya itu nanti setelah saya hitung sekian. Ya sudah, ini langsung dipisah. Zakatnya keluar sekian. Misalkan 100.000 atau sekian juta, langsung dipisah. Langsung dipisah dan segera bagikan kepada mustahik zakat. Paham ya? Nah, seperti itu. Wastanib, dan hindarilah, jauhilah ma yafaluhu ba'dul abna, apa yang dilakukan oleh sebagian abnaid dunia, orang-orang yang cinta dunia. Wadzalika, apa yang mereka kerjakan, anna hadahum la yumayyiz zakah 'anil malihi. Mereka tidak membedakan, tidak memisahkan zakat dari hartanya. Mana yang hartanya dia, mana yang untuk zakat. Terus campur aduk. Plus gak dihitung. Ini kadang ada. Dia nggak pernah ya, karena mungkin dia nggak ngerti, nggak ngaji mungkin. Jadi nggak ngitung hartanya. Pokoknya walakin yasiru kullama sadafa mustahikun atau kiston. Pokoknya lek ketemu wong sing gak duwe kayak. Dan dia nggak ngerti pada harta zakatnya berapa yang dikeluarkan berapa nggak ngerti. Punyanya berapa. Terus pokoknya lah orang ngomong sing apa berarti. Wah, iki zakat mah dalam apa ini. Syariat itu ngatur dengan detail. Ya, dengan terperinci, ini loh hartamu sekian, yang harus dikeluarkan itu sekian. Contoh misalkan yang hitungannya gampang kan kambing misalkan. Hari ini punya kambing, ternak, ya kan ternak. Kemudian nyampe apa? Nih, nisab. Biasanya katakanlah dia punya kambing piro ya? Piro? 20 ya. 20 mana kabeh. Mana kan? Mana kabeh. Jadi piro? 40. Wah, nyampe nisab kan? Nyampe nisab. Nah, nyampe nisab, begitu nyampe nisab dihitung. Hari ini nyampe nisab. Hari Senin ini nyampe nisab. Nanti Senin tahun yang akan datang. Ternyata kambingnya lebih dari 40. Lebih dari apa? 40. Nah, ini harus segera dibedakan. Oh, kambingnya jadi 45 misalkan. Jadi berapa? Ya sudah. Oh, ini ada satu kambing yang harus dikeluarkan zakat. Pisahin. Oh, sisanya berarti baikku. Ngono loh. Kan gampang kan? Ya. Sama sebenarnya. Uang juga sama. Ini kambing yang satu ini harus segera apa? Diberikan kepada mustahik. Orang yang berhak menerima zakat. Seperti itu gambarannya yang binatang. Yang duit kadang mungkin orang nggak mau ngitung, males begini. Kalau ngitung males. Padahal sekarang sudah zaman canggih. Kalau ono ceritanya males sih. Ono HP, ono ya kan elektronik berbagai macam. Ya, aplikasi zakat juga sudah ada. Hartamu berapa, modalmu berapa, untungnya berapa, piutangnya berapa, hutangnya berapa, semuanya sudah ada. Tinggal ngitung, masukkan jumlahnya, masuk ke nominal, selesai ketemu zakatnya. Makanya zaman sekarang ini sebenarnya tambah mudah untuk mencari ilmu, tambah mudah untuk apa? Mendapatkan pahala. Tapi kadang orang tidak menggunakan media-media ini untuk kebaikan. Digawe sing kalau manfaatnya, bahkan merugikan dirinya. Keliru kabeh. Paham? Insyaallah. Kemudian wahasabahu, dan dia menganggap hatta wahasabu, dan dia menghitungnya hatta yastawfil qadrul wajib, sampai apa? Menghabiskan ya, al-qadrul wajib, kadar ukuran yang wajib. Ya. Dipikir
wis ngetokno wis cukup iki, wis apa? Wis melebihi ukuran yang wajib dikeluarkan. Ya. Tapi dia nggak ngerti ukuran pastinya berapa. Ini keliru kayak gitu. Kemudian wala takul, dan jangan kamu makan min samarika dari buahmu. Besar ika. Ini kan berarti berkaitan dengan apa? Ziraah. Ya. Hubub simar. Ya. Hubub simar. Jangan kamu makan dari buahmu, wasar ika, dan tanamanmu. Ya. Samar itu malahu sak. Zara' malaysia lahu sak. Samar itu yang mempunyai apa? Apa negara nih? Batang. Apa? Akar. Bukan akar. Akar semuanya punya. Ada batangnya itu apa namanya? Batang pohon. Ya kan? Habis batang terus apa? Dahang. Ya. Habis dahang terus apa? Ranting. Habis ranting baru apa? Daun. Nah, itu samar. Tapi kalau zar nggak punya batang, nggak punya batang kok nggak ada. Kayak golongannya apa? Kacang-kacangan itu, jagung barang itu kan nggak kuat kabeh. Ya. Kacang hijau barang, kedelai kan nggak anu nih kan, nggak ada batang, lemah semuanya. Alladzi yaji'u nisaban, yang datang nisabnya endal hasad ketika apa? Panen. Nah, kalau ini langsung pada berdui sulahi setelah matangnya hatta ta'lama, sehingga kamu mengetahui al-qadar wajib minhu jafan. Kamu mengetahui kadar ukuran yang wajib dari itu samar atau zarak jafan dalam keadaan kering. Jangan terburu-buru untuk dimakan. Ini harus tahu dulu qadar wajibnya berapa. Oh, sekian kilo, sekian ton yang harus dizakatkan. Pisah dulu. Atau ente tahu, oh sekian. Pokoknya nanti kalau mau makan jangan sampai ngambil apa? Al-qadrul wajib. Jangan sampai apa? Yang wajib dikeluarkan zakatnya ini diambil atau dimakan, sama kayak tadi itu. Paham ya? Jadi jelas ya. Yang seharusnya dikeluarkan jangan sampai dimakan, nggak boleh. Mangan banyak dewi lah, maksudnya mangan apa zakatnya dewi. Kemudian wa in aradta an ta'kula min syajaratin muayyanatin. Tapi kalau kamu misalkan ingin apa makan dari pohon yang khusus, fala yajibu 'alaika, maka tidak wajib bagi kamu anta arifa ila qadar wajib fiha faqat, kecuali kamu mengetahui ukuran yang wajib di dalam itu pohon saja. Oh, dalam satu pohon ini wajibnya sekian kilo. Paham ya? Berarti sekian kilo ini nggak boleh dimakan karena itu bagian zakat, sisanya boleh dimakan. Ya, itu panjang ya. Nah, ini intinya apa? Kita ini diperintahkan untuk hati-hati. Karena apa? Di situ ada haknya orang lain, dan ini kaitannya dengan perintah Allah, dengan kewajiban. Kita harus hati-hati dan harus apa? Bersegera untuk menunaikannya sesuai dengan apa? Aturan Allah, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Caranya seperti ini. Kalau sudah berkaitan dengan zakat, amwalul zakah, itu harus apa? Hati-hati. Dan kalau memang di situ sudah mulai mengeluarkan zakat, segera untuk apa? Bisa. Paham tuh ya. Allah a'lam. Al-Fatihah.